Wabarakatuh. Belajar lagi ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Ini udah ada tren kecenderungan naik ya. Di sini udah ada resisten ya. Ini udah di breakout oleh resisten ini ya. Kita tinggal nunggu ini apakah dia masih di breakout ya. Kita ngikuti arah tren aja, nggak usah pola bentuk candlestick, nggak usah, itu kadang menipu. Masih bisa dikalahkan oleh tren SNR, support dan resistennya ya. Oke, udah ada dorongan ke bawah ya, tekanan. Oke, nggak usah buru-buru open posisi kalau di sini ya. Usahakan di sini bersabar, lebih bersabar ya di sini. Nggak usah terburu-buru. Lebih baik bersabar daripada loss. Trading itu harus tahu dasarnya. Kenapa bisa jadi naik, kenapa bisa jadi turun, kenapa bisa jadi sideways ya. Jadi harus tahu dasar-dasarnya dulu. Oke, dia mulai naik. Tren sudah kecenderungan naik ya. Tapi di sini udah sideways tapi naik ya, menjadi pola tangga ya, pola tangga ya. Apakah ini bisa breakout ini ya? Kita lihat yang lebih jauh lagi ya, ada nggak resisten yang terdekat di sana. Oh, di sini masih ada resisten ya, masih ada resisten puncak ya. Nah, usahakan ini akan naik sampai sini karena ini udah di breakoutnya dua ini resisten ini, berarti ada harapan dia naik ke sini. Tapi di sini ada resisten kecil teman-teman, ada resistennya, yang mana resisten ini nggak kuat ya, dia koreksi dulu baru dia naik sampai di area ini, itu di 5 menitnya. Jadi cari pendukung dulu di 5 menit agar lebih tahu kondisi apa yang terjadi di sebelahnya. Oke, di sini kan masih tetap di situ aja kita main apanya, perjalanan harganya masih di situ. Tapi setidaknya ini sudah membreakout area ini ya, kalau kita garis. Oke ya, udah membreakout, jadi kita tinggal nunggu supportnya yang kita tunggu, bukan candlestick yang membawa arah harga terus naik, justru malah berbalik turun. Buktinya ini ya kan, ini kan membawa arah harga naik, breakout daripada resisten, ini membawa arah harga naik, buktinya malah turun dia ya kan. Jadi pola candlestick itu enggak serta-merta dia akan membawa arah harga naik, cuman dia ngasih kabar atau berita bahwa akan naik lagi gitu, nggak langsung serta-merta. Oke, saya open posisi buy ya, 3 menit ya, lambat-lambat lah. Apa masih ada kekuatan ya di sana. Sudah ada tanda-tanda dan sudah menjadi support ya. Ada nggak kekuatan? Di sini juga ada support lagi di sini. Sini ada support, buktinya support ini berpengaruh sama candle hijau ini, ada dorongan ke atas ya kan. Nah, di sini sekarang ada, di sini juga ada support lagi, di sini bawah ada support lagi. Oke, kita tinggal nunggu kecenderungan tren, dia lagi naik ya, nanti naik, jadi nggak usah takut. Seandainya ini loss, kita lebih
lebih waspada lagi dan tunggu lagi bahwa tren itu sudah mulai turun, terus bersifat koreksi sementara. Oke, ini di breakout, ya, jajar sini udah mau ke sini. Dia ada lagi level yang ini. Udah, kalau loss kita tunggu dia sampai ke sini, nggak apa-apa, dia loss, nggak masalah dia loss. Dia breakout daripada support ini, berarti kita ke sini gitu loh, ya ke sini. Intinya jangan melawan arah gitu loh. Kalau memang salah di sini ya wajar, namanya orang trading. Yang penting kita tahu konsepnya, konsep dasar trading itu tahu. Oke ya, jika ada penolakan, ada dorongan ke atas, tuh karena ada ini, ini support, ini ada dorongan. Oke, naik dia. Kalau ini nggak sanggup nembus ini dan menjadi support, ya kita hajar lagi buy, ya, nggak masalah dia loss. Jadi kompennya kita harus tahu. Kalau seandainya loss, kita kompennya harus lebih waspada. Nggak usah terus berdebar-debar jantungnya, nggak usah. Yang penting tahu konsep dasarnya dulu. Dasar trading itu tahu. Oke, kalau kita tarik di area resisten ini, area supportnya ini, kita tarik, dia udah hampir menyentuh ya kan. Tinggal nunggu bodinya, close press bodinya tuh kayak mana. Oke, tunggu close press bodinya. Udah ada dorongan di sini kan teman-teman. Oke, close pressnya masih di atasnya ya, dan udah ada dorongan dari sumbu ini ya, terbukti sumbu ini mendorong ya, sejajar sama sumbu ini. Udah, biar aja close, nggak masalah. Namanya analisis tuh nggak selamanya bener, yang penting konsep dasarnya tahu gitu loh. Oke, ada kekuatan dan naik, udah nggak usah ragu, biarkan aja dia naik. Oke, karena ini di area resisten ya, ini di resisten, jadi tunggu dia benar-benar jadi support gitu. Memang udah jadi support ini, tapi tunggu candle ini terbentuk gitu loh, lebih aman, lebih enaknya gitu, lebih nyantai gitu loh. Oke, saya akan open posisi buy 2 menit, antisipasi dia ada di doji. Loh, ke atas, terlalu ke atas, turun lagi ya hajar lagi ya kan, kompensasinya biar aja dia, kalau turun hajar lagi. Selagi dia mau musik turun, ku hajar lagi, tambahi waktunya 3 menit durasinya ya, tambahi 3 menit. Oke, aku tambahi lagi. Kenapa dia turun guys? Kenapa dia turun ya? Coba perhatikan ini resisten ini. Ada kan resisten ya? Dorongan ya. Ini dorongan juga. Ini resisten ini ya. Ini mendorong candle ini jadi sumbu ya. Candle merah ini di sumbu. Oke, tunggu aja. Yang penting tahu konsepnya. Biarkan aja dia turun. Karena di situ ada resisten. Biarkan aja dia turun, malah aku hajar lagi, malahan. Tengok, dilihat dengan seksama. Pokoknya kita harus tahu konsep dasar tradingnya. Mau jadi apa dia? Kuat. Oke, apakah kuat atau tidak ini resistennya? Makanya kita konsepnya, di sini udah ada resisten, ternyata resisten ini udah kuat teman-teman. Oke ya, udah kuat.
kita tunggu aja. Oke, berapa profit tadi? Berapa profit? 4, berarti 2 profit ya, 2 profit. Oke, dia berarti mencoba untuk turun. Gak usah bimbang teman-teman, gak usah ragu, biarkan dia turun, jangan dikejar turun, biarkan aja dia, tunggu dia. Ini masih kuat teman-teman, di 5 menit ini masih kuat, ini juga masih kuat ya. Di sini ada area perdebatan ya, kalau kita perbesar. Nah, di sini ada area perdebatan, di sini ada support, di sini ada support, di sini perdebatan ya, di sini juga ada support lagi. Ini udah breakout ya, meruboju ya, nggak apa-apa loss, biarkan aja. 5 kali loss nggak masalah, yang penting kita tahu konsep dasarnya. Ini udah ada dorongan ini ya untuk ke atas karena ada support. Di sini juga ada resisten, tekan ke bawah, akhirnya seller menang. Disinilah jawaban seller menang ya. Oke, kita tunggu aja. Oke, udah naik ya, tetap naik dia teman guys. Nah, kalau durasinya panjang tadi ya dapat, kalau durasinya panjang. Oke, coba kalau di sini tadi ya, di sini tadi saya open posisi ya teman-teman ya. Di sini saya open posisi kan di area ini kan. Kalau durasinya 1, 2, 3 aja udah naik ya kan. 3 menit udah naik, 3 menit tadi kalau salah ini di sini kalau nggak salah ya. Tadi open posisinya apa di sini ya. Oke, kita tetap naik terus teman-teman, biarkan dia turun dulu, biarkan dia turun dulu. Saya akan open posisi 5 menit ya. Naik duluan ya, hajar lagi, hajar lagi, hajar lagi. Ini belum bisa di breakout, ini resisten yang tingginya guys. Saya ambil posisi 5 menit guys ya. Oke, open posisi loss tadi, kompensasi. Oke, loss pun tenang kalau kayak gini ya. Memang sih ini di demo ya, cuman kan setidaknya kita harus tahu konsepnya dulu, konsep dasarnya trading itu. Kenapa dia bisa naik, kenapa bisa jadi turun ya kan. Oke, tunggu aja terus, intinya dia naik. Nah, ikuti arah tren, support dan resistennya, supportnya ya kan, resistennya, supportnya, resistennya, supportnya. Ini kan support, ini support, ini jadi support ya. Nanti kalau memang dia turun di sini jadi support lagi ya. Kalau kita tarik ini ya, setidaknya dia udah breakout, dan ini sumbunya yang merah ini udah melebihi sumbu yang hijau panjang itu. Udah nggak usah ragu, biarkan dia turun, cepat dia turun ya, biarkan dia turun. Selama di 5 menit itu masih ada kekuatan untuk naik ya. Memang kalau di 5 menit masih perdebatan harga di situ ya, masih pergejolakan harga di situ. Ini nih doji nih, jadi antara seller sama buyer itu sama-sama kuat. Yang penting tahu konsep dasarnya. Ini kalau di 5 menit kan dia belum breakout di antara ini ya, belum breakout di antara ini dia. Daripada ini belum breakout ya, masih bergejolak di area ini ya. Biarkan aja dia, kalau memang dia mau turun ya turun aja. Yang penting kita tahu dasarnya, tren lagi naik tapi semakin mengecil, artinya itu tekanannya dari ini karena tren saking kuatnya naik ya. Seller juga berharap dia ikut mendorong di sini, dia ikut mendorong karena trennya kecenderungan naik. Di 5 menit juga udah gila ya kan.
udah jelas naik dia di sini. Di TF15 kita lihat, wow, TF15 nih udah breakout tuh guys. Nih breakout, ini support kuat ini ya, kita tarik support ini kuat. Nah, udah lahir support 2, artinya tambah benteng. Benteng 1 aja kuat, tambah lagi benteng ini. Seandainya dia turun ya mikir-mikir gitu, mikir-mikir mau turun. Buktinya di sini nggak turun, dia koreksi aja ya, dia naik. Jadi nggak usah takut kalau udah tahu dasar kunci dasar trading, udah tahu, udah tenang. Di sini lagi, di sini kan udah digambarkan tadi di 5 menit, di 15 support kuat ya kan, tambah nih support kuat, ditambah nih breakout daripada ini. Oh ya, mau apa lagi, berani dia turun ke sini ya, berani lawan dulu ini benteng ini, tembus dulu benteng ini. Jadi benteng yang resisten ini, benteng 2 ini udah di breakout sama ini, sama candle hijau ini ya, terus melambung dia, artinya udah terjebol, terbreakout bentengnya. Yang namanya benteng itu ya, resisten itulah yang namanya support, dan resisten itulah yang namanya benteng. Jadi harga ini sangat kuat sekali, ditambah lagi bentengnya di breakout ya, udah jelas dia naik terus, melambung tinggi, dia naik ibarat kayak peperangan. Udah jebol 1, hajar lagi terus. Turun dulu dia kan, cari bala bantuan karena ada resisten di atas 2, turun dulu. Oke ya, profit teman-teman ya. Ini sebagai gambaran ya teman-teman ya. Saya cerita dulu lah di sini. Ini resisten. Awalnya dia naik ya kan. Nah, tengok di sini ada resisten ya. Turun dia. Ya. Turun di sini membentuk support ya. Tapi tidak bisa turun lagi karena mungkin di sana ada support lagi gitu loh. Naik dia, turun lagi mencoba di sini. Masih ada support kecilnya lagi di sana, naik lagi, membreakout ini resisten benteng 1 di breakout ya, mungkin di sana ada benteng-benteng lain, turun dia, membreakout area support ini atau benteng yang kecil ini, turun dia. Mungkin di sana ada sebuah support yang kuat, naik dia, membreakout ini, perlahan dia, pelan-pelan dia naiknya. Harga ini pelan-pelan naik, saling membreakout. Yang ini di breakout oleh ini, yang ini di breakout oleh ini, yang ini di breakout oleh ini, walaupun kecil gitu, tapi kecenderungan tren bala tentaranya cukup kuat untuk mendorong dia ke atas. Maksud teman-teman ya, apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman bisa paham lah apa yang saya sampaikan. Jadi gimana ya, candlestick itu nggak serta-merta dia akan membawa arah harga naik terus langsung naik, enggak. Candlestick itu sebagai gambaran harga itu di sana gitu loh, sempat mencapai ke sana harganya. Jadi candlestick itu hanya sebagai gambaran bahwa harga udah sempat sampai ke sana gitu loh, tapi nggak serta-merta dia langsung naik. Contohnya yang ini, saya coret-coret ini, yang saya coret-coret ini contohnya ini. Nah, ini kan kalau di PDF ini kan membawa arah harga naik, jelas ya kan, jelas membawa arah harga naik. Gak usah mikirkan yang ini gak usah, yang ini dulu, satu ini membawa arah harga naik, tapi malah dia turun gitu loh, turun malahan. Coba kalau di sini jelas ya, di sini open sesi buy ya teman-teman, 3 menit ini moncrot di sini karena nggak tahu konsepnya gitu loh, konsep dasar trading nggak tahu ya, asal ngikuti PDF membawa arah harga naik ya kan, ujung-ujungnya turun. Di sini udah kena fisiologinya, 1 kena ini udah.
tambah lagi, tambah ini ada dorongan ke atas, candle ini hijau ini udah jadi support itu kan, udah jadi support, ada dorongan, tambah lagi buy lagi sini, digedein, kompen, moncrot, ya kan, moncrot 3 menit, moncrot, turun dia, tambah emosi, tambah kena fisiologinya, udah kena fisiologinya, di sini udah jelas, di sini kayak gini kan, di sini udah jelas, ini membawa arah harga breakout daripada ini, ya sumbunya hampir breakout sama seimbang. Yang belum tahu body ini kuat, ini membawa turun, hajar set, bawa sell, dihajar sell 3 menit, kompensasi lebih gede, udah di sini habis, udah kena kali 3 kali, 1 kali udah kena, udah mulai oleng, 2 kali tambah oleng, 3 kali tambah lebih dari oleng, ambruk itu. Jadi ya gimana ya, bukan saya menyalahkan satu sama lain, yang jelas itu pendukung pertama ya, trading itu pendukung pertama trading itu sebagai kunci dasar trading itu satu yang pertama tren itu nggak bisa dibohongi, itu tren itu nggak bisa dibohongi. Yang kedua itu SNR ya. Yang ketiga itu durasi. Yang keempat ya, itu ya sebagai pendukungnya. Jadi sebelum trading itu cari TF terbesarnya, 1 menit, 5 menit, kayak mana kecenderungannya, kecenderungan trennya mau kemana, lagi kemana. Nah, kayak gini kan lagi ke atas ya, lagi ke atas. Jadi jangan fokus satu TF saja, jadi harus fokus TF lain. Di sini kan udah jelas trennya mendukung ke arah ke atas ya, mengarah ke atas, ditandai ini support ini nggak bisa di breakout ya kan. Nah, resisten ini semakin di breakout itu loh. Di sini sempat koreksi, yang merah ini, merah kayak nyempil, koreksi mencoba untuk turun, tapi karena kekuatan trennya masih kecenderungan dia ke atas, ya jangan berharap kita turun dulu kan posisinya. Ya udah, kita biarkan dia turun, nggak masalah, biarkan dia turun, ya biarkan aja dia turun. Orang candle punya apa kok, ya biarkan dia turun, nggak usah ambil pusing, tunggu aja di sini area support ini, sanggup nggak dia breakout support. Nah, tinggal ngopi dulu ya, selama dia turun tinggal ngopi dulu, nggak usah dikejar terus, nggak usah dikejar, orang trennya lagi naik kok mau ngejar ke bawah. Ya kalau tahu ilmunya trading, dasar tradingnya, nggak masalah diikutin dalam 1 menitnya. Ini kan 15 menit ya. Kalau kayak gini di 1 menit, jangan pernah kau istilah teman-teman tuh ngikutin ini, jangan. Biarkan dia tunggu sampai support. Ini kan di 15. Jadi 15 itu panjang. Satu candle itu 5 menit, 15 menit berarti 15 candle perjalanan 15 candle dalam 15 menit ya. Berarti kan 15 30 ya kan. Udah 30 90 ya kan. 90 sama 3 12 ya kan. 12 tambah lagi yang hijau ini sempat koreksi ya kan. Ya tunggu aja, udah tunggu dia sampai sini dulu ya, baru kita open posisi buy setelah ini candle ini membreakout. Ini kan gimana ya, candle hijau ini itu menandakan dia mau minta naik gitu loh, minta naik, tapi karena saking kuatnya harga turun, jadi dia didorong, tapi setidaknya dia udah menciptakan support gitu loh, udah menciptakan support. Itu artinya ada tanda-tanda dia akan mau naik tuh.
karena di sini mau naik ya kan sempat hijau namun naik. Di sini juga kita lihat ada resisten, ditambah ini harga lagi kuat turun ya kan. Nah, tapi di sini lahir support. Nah, dia turun lagi dan turun lagi, tidak bisa merekod support ini, malah yang ada sumbu, ada dorongan untuk ke atas gitu loh. Makanya dia terus jadi candle hijau yang power. Candle hijau power itu sudah merekod area resisten kecil. Yang mana area resistennya? Ya ini, antara ini sama ini. Jadi resisten ini sama resisten kecil ini di-breakout oleh satu candle ini. Ya, kekuatan berarti kan udah berbalik dari turun menjadi naik. Ditandai oleh benteng ini. Nah, sekarang sudah tercipta dua support atau dua benteng. Dua benteng ini kalau mau menjebol itu mikir ya. Dua benteng pasukan ini cukup banyak di sini. Pasukannya itu yang tamengnya itu wah, senjatanya pun ampuh semua di sini karena di depan dia, karena maksudnya di pertahanan, benteng pertahanan. Namanya benteng pertahanan itu kan alat perangnya udah cukup jos. Satu itu tercipta jos, tambah lagi dua, tambah jos. Makanya dia langsung melambung, membreakout area resisten ya. Di sini mencoba untuk turun lagi. Berarti kan ada tanda dia mau turun ya. Ini kalau di 15 menit. Jadi perjalanan 15 menit itu sangat berbeda dengan perjalanan 1 menit. Ini untuk gambaran ya teman-teman ya. Kalau udah jumpa kayak gini di 1 menit ya, tren lagi naik, tercipta resisten lagi, dia turun. Jangan coba-coba sell. Ya biarkan aja turun, ya loss biar aja, nggak usah diopenin. Yang penting kita ngikutin arahnya. Kalau kita open posisi di sini buy ya, mau 3 menit mau 4 menit ya udah loss, biarkan aja dia. Kan ujung-ujungnya profit yang kita cari. Satu profit, yang dua ketenangan. Jadi di dalam OP itu harus ada ketenangan. Ya, kalau di sini melawan arah ya, melawan arah di sini. Tren lagi kuat naik, melawan arah. Ya jantungnya kalau nggak tahu konsepnya ya, kunci dasar trading ya mumet gitu loh. Ujung-ujungnya ya udah saya bilang tadi di pertama, satu loss udah mulai itu, tambah lagi kompen, loss lagi, tambah oleng, ketiga loss ya loss dol gitu loh. Saking mumet sih udah kalah banyak, saldonya udah mulai kurang, udah menipis, dihajar. Momennya tidak tepat, trennya naik dihajar turun. Makanya saya bilang tadi, kalau keadaan tren naik jangan coba-coba candlestick yo membawa arah harga, tidak serta-merta dia akan menjadi naik. Ya, tadi saya cerita di sini ya kan. Cerita di sini ya tadi. Ya. Membawa arah harga naik, open buy 3 menit moncrot. Pertama udah loss, Oke. Ternyata dia turun. Di sini ada tekanan ke atas, ya kan? Menjadi support, hajar buy. Udah mulai kena lagi. Ya. Turun lagi. Udah mulai oleng nih, udah tambah oleng nih. Kompen lagi di sini. Nggak kena, hajar sell di sini. Nggak tahu di sini ada support yang lumayan, nggak bisa di breakout dan malah menciptakan sebuah sumbu. Dihajar sell di sini, hajar sell, loss, udah oleng kali itu di situ dan nipis, saldonya, otaknya pun udah ngeblank, udah. Makanya tahu konsep dasarnya. Jangan diandalkan namanya body ya, apa candlestick itu nggak serta merta.
yang membuat body jadi kayak gini itu adalah tren ya, support dan resisten SNR ya, itu yang membuat dia kayak gini ya kan, karena kekuatan support ya, karena kekuatan tren membarak arah ke atas ya kan. Ya di sini kan turun dulu, dia turun ya. Ini kalau di 1 menit turunnya segini ya banyak gitu loh, banyak, udah loss berapa kali. Jadi nggak serta merta candle kayak gitu langsung naik, enggak. Itu di sini langsung naik, enggak serta merta. Ini kan gambaran di 5 menit ya kan. Kalau di 1 menit jumpa kayak gini ya, kita tunggu dia naik dulu, dia turun dulu di situ kan, karena powernya body ini melebihi ini resisten 2 ini kan resisten, ini juga resisten. Benteng 2 ini dijebol sangat kuat. Menjebol benteng ini tuh bukan mudah gitu loh, bukan mudah, perlu kekuatan besar untuk mendorong gitu. Begitu didorong ya turun kan, turun, ambil napas, cari pembantu, cari bala bantuan, serang sekalian, jebol. Akhirnya dua resisten ini terjebol. Dua resisten terjebol artinya kan kekuatannya udah cukup power gitu, karena menjebol sekuat tenaganya ya, menjebol sampai powernya ini kan otomatis dia istirahat dulu, karena udah bebas dari satu ini. Benteng 1 udah kejebol, udah bebas, dia tenang, istirahat, dia makan-makan, ngerokok-ngerokok ya kan, minum kopi ya kan. Biarkan dia ini istirahat dulu, dia biar turun, dia di sini istirahat, kita istirahat, minum kopi, minum teh, makan makanan snack, udah tunggu jadi support lagi, hajar buy itu. Jadi selama trennya naik kita hanya membutuhkan support atau pijakan, membutuhkan support ya atau pijakan, itu yang kita butuhkan. Kalau turun ya kita membutuhkan atap itu loh, membutuhkan atap untuk membawa dia dorong, untuk membawa dia ke menurunkan harga atau anjlok ke bawah gitu loh. Itu harus tahu konsep dasarnya ya teman-teman. Oke lah ya, udah cukup banyak sekali. Pokoknya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-temanku semua yang khususnya masih bingung dalam tradingnya ya, masih kemana gitu ya arahnya, nggak tahu konsepnya ya. Perlahan ya, namanya pengen bisa harus belajar. Pengalaman saya juga sama ya seperti kalian, susah-susah ya, 4 tahun saya susah ya, baru berapa hari inilah saya bisa ya, maksudnya baru berapa hari ini saya kayak mana ya, paham betul lah gitu loh, paham lah ya paham. Jadi kalau loss pun tetap masih bisa naikkan gitu loh, intinya nggak loss doll gitu loh sampai habis ya. Satu ya karena saya baru dapat, istilahnya baru bisa mengerti, jadi ya saya masih diuji di akun demo ya, akun demo saya masih uji, karena trading itu bukan mudah, bukan gampang, perlu pembelajaran yang cukup. Lagipun kalau loss ya modal kita ya, bukan modal orang lain. Kalau kita loss ya nyari lagi kita ya, percuma kita mau dagang rugi-rugi terus, mending gak usah dagang ya. Dagang terus dipelajari titiknya yang mana, lihat kondisi tempatnya strategis apa enggaknya gitu, nggak asal naruh dagangan. Nah, terus barangnya itu kira-kira sama orang itu cocok apa enggak, sama lidahnya orang cocok apa enggak, nah, gitu. Jadi nggak sembarangan kalau mau dagang itu ya, harus belajar dulu, cari tempat strategis, cari tempat posisi yang ramai orang ya kan. Kalau dagang makanan ya yang posisinya di situ suka jajan gitu, jadi harus tahu strateginya, tahu dasar-dasarnya dagang. Oke lah teman-teman ya, kalau memang video ini bermanfaat, bisa diambil manfaatnya ya, bisa dipakai ya. Kalau memang enggak ya bisa di skip ya, khususnya yang bagi pemula atau baru ya,
mengenal dunia trading ya. Jadi saya sarankan lebih baik belajar dulu, jangan ambisi untuk deposit ya. Belajar dulu mengenali. Saya sendiri pun belajar ini. Nggak harus serta-merta langsung bisa. Saya bisa karena saya bisa ini, saya pengen berbagi gitu. Kepengen memberikan motivasi pada teman-teman yang khususnya udah lost doll atau yang masih belum bisa ya. Jangan terburu-buru. Jangan teriming-iming oleh orang-orang yang sudah profit. Itu loh. Ya mungkin orang itu sudah profesional atau memang orang itu lagi ada hoki gitu kan. Belum tentu tahu kita pribadi mereka gitu, karena kita kecuali kita sama-sama satu kampung deket gitu loh. Nah, masalahnya orang jauh-jauh, kita sebagai motivasi, profitnya banyak ini, untung banyak gini, belum tahu dia lossnya, entah deposit lagi entah nggak tahu. Yang penting kita belajar dulu lah, belajar yang penting intinya itu. Nggak usah neko-neko banyak cerita ini dan itu, nggak usah. Belajar dulu, buktikan diri kita sendiri, nggak usah mengikuti orang yang hanya memberikan profit tapi cara kerjanya nggak dikasih tahu, sama aja bohong. Belum tahu dia udah deposit berapa kali. Itu selama ada masih harta karunnya dibongkar terus untuk memberikan motivasi, tapi ujung-ujungnya loss. Profit sekali dipamerkan, nanti ujung-ujungnya yang loss disimpan, nanti deposit lagi ini sekian lah profitnya. Belum tahu orang-orang yang jauh dari kita kan. Jadi ya intinya belajar dulu, fokus ya, nggak usah lihat kanan kiri. Pengalaman saya ya, untung saja saya nggak sampai dalam ya, masih hitungan di bawah 10 lah, masih hitungan di bawah 10, nggak 10 pun belum sampai ya, masih hitungan bawah. Jadi istilahnya kan belajar dulu lah ya. Alhamdulillah sekarang saya udah bisa, makanya saya berikan kepada teman-teman yang masih bingung atau masih banyak lossnya ya, belajar dulu lah ya, jangan terburu-buru. Oke teman-teman ya, video kali ini ya mungkin selanjutnya juga seperti ini, sama ya, sama konsepnya, tetap sama konsepnya, sama kuncinya, sama dasarnya juga sama. Satu tren, kedua SNR, ketiga durasi, yang keempat dukungan TF lebih besar. Itu aja. Kalau udah kenal itu udah enak. Candlestick, untuk pola candlestick itu nggak menjamin dia akan menjadi naik, itu nggak, cuman sebagai aba-aba atau isyarat ya bahwa akan naik, nggak serta-merta langsung naik gitu loh. Jadi ada nafasnya, ada istirahatnya, ada ngopinya, ada ngetehnya, ada makan snack segala macem ya, ngobrol dulu segala macem lah. Oke ya, kalau memang bermanfaat bagi yang baru jumpa channel ini ya, bantu subscribe-nya ya, agar berkembang, bisa menjadi motivasi teman-teman yang baru dan juga yang sudah lama tapi masih belum konsisten ya. Bagi yang sudah subscribe ya, saya ucapkan terima kasih. Jangan pernah bosan ya menonton video saya, mungkin ada yang bisa diambil manfaatnya ya, bisa digunakan sama teman-teman yang sudah subscribe ya. Dan jangan lupa bagi yang baru jumpa, di like ya, di share kepada teman-teman yang ya sama-sama belajar lah. Kita intinya di sini bukan menggurui, sama-sama belajar. Di share ya, dibagikan sama teman-teman yang baru terjun ke dunia trading. Dan juga di komen kalau memang ada pertanyaan ya tanyakan aja. Saya berusaha semampu saya untuk menjelaskan atau memberikan jawaban komen-komen teman-teman ya, di video juga ya, ya sekedar tulisan ya, ucapkan terima kasih kalau jawabannya di video lebih enak, lebih terarah gitu loh. Dan juga klik tombol notifikasinya ya teman-teman yang baru ya, biar video selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan ya, karena ya penjelasan lebih enak di yang nyata gitu loh.
nggak ngomong gitu loh. Kalau jawaban ngomong susah, nulisnya capek nulisnya, tapi kalau di video kan terarah, jadi ngerti, oh ya kayak gini gitu ya. Oke, terima kasih teman-temanku semua ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa di video selanjutnya. Salam profit, selalu semangat belajarnya teman-teman ya.